Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أيها الحاضرون, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala puja milik Allah yang maha baik, yang memberikan kepada kita kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, sehingga Allah yang membukakan jalan kemudahan bagi kita datang ke masjid amal. Mudah-mudahan kita semua memiliki semangat sebagaimana masjid kita masjid amal, memperbanyak amal agar kita nanti pulang bisa menghadap Allah, kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi teladan untuk kita semua, terutama dalam beramal saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Khatib mengajak diri dan kita semua sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah salat Jumat, di tahun kemarin kami membahas tentang bagaimana kita semangat mengejar amal, ketertinggalan amal. Persis khutbahnya di sini. Bagaimana kita sebagai manusia di akhir tahun, karena memang kemarin masih Desember kalau tak salah saya khutbah, bagaimana kita mengevaluasi 2025 kemarin agar kita mengisi tahun berikutnya dengan tahun-tahun yang memiliki amal yang lebih banyak, kebaikan yang lebih luas. Kenapa? Karena memang betul kata Rasulullah SAW, orang kalau hari ini itu sama Pak dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Sama hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi kata Nabi. Kalau seandainya hari ini dia lebih jelek dibanding hari kemarin, dia orang yang celaka kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, itu baru orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada orang nanya dengan kita, "Mana kabarnya hari ini Om? Gimana kabarnya Pak hari ini?" Cak kemarin tulah, berarti kita orang yang rugi. Ingat, manusia itu Pak dilihat dari kata-katanya. Makanya orang beriman tercermin dari kata-katanya. Maka jangan sampai kita salah. Sekedar orang bertanya kabar, hati-hati. Kalau salah menjawab, kita bilang cak kemarin, berarti kita orang yang rugi. Gimana yang benar? Alhamdulillah hari ini lebih baik. Alhamdulillah hari ini bisa ke masjid. Alhamdulillah hari ini bisa berinfak. Alhamdulillah hari ini bisa menasihati istri dan anak-anak. Alhamdulillah tahun ini bisa umrah. Alhamdulillah aku lebih rajin ke masjid tahun ini. Masya Allah, berarti kita orang yang beruntung. Ini adalah pembelajaran pertama, menjadi awal semangat 2026 ini. Kita harus jadi orang yang lebih baik. Dengan apa? Dengan iman yang lebih diperkuat. Kenapa ada orang Pak hidupnya tidak kunjung baik, hatinya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia? Ternyata sederhana, dua tolak ukurnya. Kalau ada orang hidupnya tidak baik-baik saja, hidupnya tidak bahagia, gelisah, kenapa? Kurang dua hal. Satu,
kurang iman, 2 kurang amal soleh. Jadi kalau di antara kita, mohon maaf lahir batin, ketika kita balik dari khutbah ini, kok tiba-tiba hati tidak nyaman, anak mungkin bermasalah, bini bermasalah, ya, utang masih banyak, 2 sebabnya. 1 kurang iman, 2 kurang amal soleh. Di mana dalilnya? Ada di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak yang pernah sekolah sering baca ini. Anak-anak yang masih sekolah, yang di pucuk jangan ngobrol. Yang di pucuk jangan ngobrol. Pasti kita tahu ayat ini sering dibaca. Ini jadi pengingat, ya. Jadi pengingat apa? Supaya kita tuh jangan rugi. Kalau kita dengarkan khutbah ini dengan baik, balik dari sini Allah jauhkan dari kerugian. Asal apa? Asal kita tahu rumusnya. Siapa yang tidak akan pernah rugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan dia galak beramal soleh. Nah, maka masya Allah, orang yang beriman ini perlu belajar. Bahkan setiap hari harus ngecas iman ini, Pak. Kita punya HP, dicas tiap hari. Kita punya iman, dicas tiap hari. Gimana cara ngecas iman? Macam-macam. Surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan seterusnya. Jadi kita ini macam-macam. Kalau dalam Quran surat Al-Anfal ayat kedua, 3 dan 4, salah satu bagaimana ngecek iman itu kalau disebutkan asma Allah bergetar hati. Makanya kalau kita dengar azan, kita nih bergetar, hayya 'alas shalah. Bahkan sejak Allahu akbar bergetar hati kita. Ada orang ngaji gemetar hati. Ada orang azan hati gemetar, berjalan ke masjid, berarti ada iman. Makanya tidak usah berbusa-busa mengingatkan kita ini. Kalau ada azan, bapak-bapak ke masjid asar kaget, berarti bapak ada iman. Tapi kalau bapak ke masjid cuman Jumatan, nah tanda-tanda imannya kurang berarti. Jangan tersinggung. Ini bukan nyinggung, ini cuma mengingatkan sama-sama. Ngingat buat khotib, ngingat buat semua. Kalau kita tidak datang ke masjid asar kaget, padahal speaker masjid kencang, bahkan mungkin masjid di dekat-dekat lain ada menara, terdengar di telinga kita, hati kita tidak gemetar, hati kita tidak datang ke masjid, berarti iman kita kurang. Kalau iman kita kurang, siap-siap hidup kita akan rapuh. Siapa sih orang yang paling rapuh itu? Orang yang di hatinya tidak merasakan getaran asma Allah. Berulang kali orang mengajak dia sholat, dia tak mau sholat. Berulang kali orang mengajak dia ibadah, dia belum galak ibadah. Berarti hidup orang itu adalah hidup yang paling rapuh. Oleh yang paling rapuh itu, Pak, orang yang jauh dari Allah. Kalau kita mau belajar bagaimana menguatkan iman, bolehlah kita belajar tentang kisah bagaimana Allah memberikan kepada kita kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW yang mempertahankan imannya, Pak. Kita di zaman sekarang ini iman tergadaikan. Kita zaman sekarang ini lo dekat dengan masjid, kita masih tidak datang ke masjid. Ada apa dengan iman kita? Coba kita belajar dengan iman Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika dia beriman kepada Allah, diancam oleh orang kafir Quraisy, "Hei Bilal, tinggalkan agamamu, duhai Bilal. Kalau tidak kami timpakan batu ini yang besar." Maka Bilal diseret oleh orang kafir, dipanaskan di bawah terik matahari, bajunya dibuka, badannya diseret, ditimpakan batu, diancam Bilal, "Hei Bilal, tinggalkan agamamu.
Tidak, tidak akan pernah aku tinggalkan. Ahad, ahad, ahad. Dan inilah keimanan Sayyidina Bilal, Pak. Ada kisah, Masya Allah. Mungkin kita akan meneteskan air mata saat kita mendengar bagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga Yasir ini beriman dengan Allah. Dia bersahadat, dia mengikuti Rasulullah. Ammar, nama bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Di hadapan kedua matanya, Ammar melihat bapaknya, abinya, ayahnya, papanya Yasir dan Sumayyah disiksa oleh orang kafir. Begitu juga dengan Ammar yang waktu itu membersami juga disiksa. Bahkan ibunya yang bernama Sumayyah ditembak sehingga mereka meninggal syahid fi sabilillah. Saat itu Ammar menyaksikan ayah dan ibunya. Ya Allah, ayah dan ibu meninggal dunia, Pak. Disiksa oleh orang kafir. Sungguh biadab orang kafir ketika itu disiksanya bapaknya dan disaksikan oleh Ammar. Ketika itu Ammar menyaksikan dengan matanya sendiri bapak dan ibunya disiksa sehingga meninggal dunia. Rasulullah waktu itu ketika melihat keluarga ini disiksa, apa kata Nabi? Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, tempatmu di surga. Tempatmu di surga. Masya Allah. Ketika Ammar melihat bapak dan ibunya telah syahid meninggal dunia, Ammar waktu itu masih hidup, dan Ammar pun disiksa, disakiti, dihantam badannya. Ketika sakit yang begitu dahsyat diterpa, dirasakan oleh Ammar, Ammar dipaksa, "Hei Ammar, cepat ke Ammar. Kalau tidak kami tidak akan berhenti menyiksamu." Saking sakitnya Ammar, Pak. Ketika itu Ammar lagi sakit, badannya begitu kesakitan, dia bilang, "Ya sudah, aku mengikuti mau kalian. Apa hendak kalian kuikuti?" Akhirnya waktu itu Ammar dibebaskan dan Ammar segera berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mereka menyiksaku ya Rasulullah. Tiada henti ya Rasulullah. Aku terpaksa ya Rasulullah menuruti maunya orang kafir itu ya Rasulullah." Bayangkan, Pak, Ammar sampai harus berpura-pura menyelamatkan dirinya. Dan apa yang dikatakan Rasulullah, "Duhai Ammar, kalau mereka melakukan demikian lagi, Ammar, tidak apa-apa kau melakukan hal yang seperti itu." Artinya keimanan Ammar tetap ada di hatinya. Karena ketika Nabi bertanya, "Apakah di hatimu masih ada iman?" Ya, ternyata betul Ammar mengucapkan itu. Kebohongannya itu hanya untuk menyelamatkan dirinya. Masya Allah, inilah iman anak muda, Pak. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, bahkan kita yang duduk di masjid ini, punya iman sekuat keluarga Ammar bin Yasir. Yasir syahid, Sumayyah wanita soleha syahid di jalan Allah. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah ini menguatkan iman kita. Allah, mudah-mudahan kita memperhatikan bagaimana iman. Kok bisa keluarga ini begitu kuat keyakinannya kepada Allah? Tentu mereka adalah orang yang senantiasa selain belajar, mereka gemar beramal soleh. Maka oleh karena itu, sebagai penutup khutbah ini, kami mengajak, marilah kita senantiasa menjaga iman. Dibuktikan dengan apa? Banyak-banyaklah kita membaca Quran, Pak. Apalagi kita sudah di bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban, dan kita akan jumpa dengan bulan penuh keberkahan, Ramadan namanya. Bapak-bapak yang belum terbiasa ke masjid 5 waktu, kami mengajak dan mengundang, ayo asar nanti bapak datang, ajak anak tuh, ajak cucung tuh berangkat ke masjid amal, sama-sama kita ramaikan masjid. Tidak mudah, Pak, untuk kita bisa warisan amal jariah anak-anak yang soleh. Mumpung kita masih hidup,
kita punya kesempatan untuk bisa ajak anak-anak kita kenal Allah. Kita mungkin belum lancar ngaji, tapi jangan lupa di rumah kita tetap ngaji, minimal baca Yasin, ayat-ayat pendek, dan jangan berhenti belajar baca Quran. Agar apa? Agar anak-anak dan cucu kita melihat, oh kakekku baca Quran, oh papaku baca Quran, hingga akhirnya kita jadi teladan yang baik. Dan tentu bicara tentang amal soleh ini kita mulai dari rumah-rumah kita. Amal soleh yang paling berharga, kita mengajarkan ilmu, kita bersedekah, memberikan infak yang terbaik, terutama bagi keluarga kita. Keluarga kita yang mungkin hari ini ada yang kesusahan, mari kita bantu. Keluarga kita yang hari ini masih terhimpit ekonomi, kita bantu. Kita latih juga untuk berinfak, bersedekah, menyumbang ke masjid, menyumbang amal-amal jariah yang banyak. Saudara-saudara kita, selain juga yang ada di rumah kita, kita lihat tetangga kita. Bila mana ada anak yatim, Pak, anak yatim itu tanggungan kita, Pak, ya. Maka mari kita bantu juga anak yatim. Kalau ada panti asuhan, jangan lupa dikunjungi, walaupun hanya mengantar segenggam beras jadilah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita ketika di dunia, dan nanti ketika menghadap Allah, kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah berjuang agar hidupku tidak menjadi hidup yang rugi dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Serta jangan lupa sempurnakan amal solehnya dengan amal jariah. Mau wakaf Quran boleh, mau nyumbang masjid, bangun masjid boleh, mau bangun pesantren silahkan, mau nyumbang mukennah sarung silahkan, menyebarkan hal-hal yang ketika dipakai terus mengalir, itu jauh juga lebih berharga, namanya amal jariah. Terima kasih, mudah-mudahan khutbah ini jadi inspirasi kita beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah yang masih menitipkan kita waktu, entah sampai kapan kita balik, tapi kita berharap ketika nanti kita kembali dengan jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pulang dalam keadaan iman, kita dalam keadaan tenang, dan kita pulang dalam keadaan dengan siap husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Maka di khutbah kedua ini sebagai kesimpulan adalah menjadi pengingat sebelum kita semua nanti kembali menghadap Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka marilah kita perkuat iman kita. Jangan tunda datang ke masjid. Datanglah ketika kaki ini masih bisa berjalan ke masjid, Pak. Jangan datang ke masjid saat nanti digotong orang di dalam keranda. Bacalah Quran, jangan nunggu nanti orang membacakan Yasin kepada kita. Berinfaklah, jangan tunggu nanti orang menghadiahkan infak ketika kita sudah mati. Mumpung kita masih hidup, berinfaklah, berwakaflah, bersedekahlah. Abadikanlah amal-amal kita di jalan-jalan keberkahan yang diridhai Allah. Semoga khutbah ini menginspirasi. Manfaatkan hari Jumat untuk memperbanyak salawat, memperbanyak sedekah, terutama juga berdoa di waktu mustajab. Kapan doa mustajab itu, Pak? Salah satunya tadi di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ini,
Makanya tadi kalau kita sebelum khutbah kedua, banyak-banyaklah Bapak ya. Nah, Jumat depan ketika khotibnya duduk sebentar sebelum naik khutbah kedua, itu Bapak tancaplah yang mau haji, yang mau umrah, yang mau punya rumah, yang mau punya anak, yang mau punya keluarga. Waktu itu waktu mustajab. Makanya tadi saya juga berdoa ya. Saya berhajat haji, saya berhajat buka pesantren. Begitu juga dengan kita. Jumat depan jangan kelewat di antara khutbah 1 dan khutbah kedua. Lalu ada lagi di hari Jumat habis asar. Makanya Bapak nanti jangan nian Bapak datang ke masjid. Nanti tolong pengurus masjid boleh dilihat siapa yang mendengarkan khutbah ini, dia pasti datang asar ke masjid. Terutama yang dekat sini ya. Kalau di jauh silakan datangi masjid di mana lokasi kita begawe kerja. Kenapa waktu asar ini penting? Waktu mustajab. Jumat asar, waktu mustajab. Jangan Bapak cepat-cepat balik. Biasanya orang ini kalau habis asar cepat balik, rugi. Habis asar, zikir 10 menit, 15 menit, doa yang banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Sholawat juga diperbanyak. Makasih, itu baik khutbah gitu. Mudah-mudahan balik dari sini keluarga kita makin baik, Indonesia makin baik. Musibah yang menerpa bagi negeri ini juga dimudahkan oleh Allah selesai. Saudara-saudara kita di Aceh ditolong Allah, dan juga saudara-saudara kita di Palestina juga diselamatkan dan dimerdekakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan. Ya Allah, hari ini kami menyaksikan saudara-saudara kami di Al-Aqsa Palestina, ya Allah, masih berjuang. Tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Hancurkan orang-orang Yahudi, hancurkan orang-orang Israel, hancurkan bisnis-bisnis mereka yang masih banyak berkembang di Palembang. Rokok-rokok mereka yang masih banyak mensuplai persenjataan menyerang saudara kami. Hancurkan rokok-rokok itu, ya Allah. Hancurkan rokok-rokok itu, ya Allah. Hancurkan bank-bank riba, bank-bank yang tidak syariah yang mensponsori menyerang saudara kami, ya Allah. Hancurkan bisnis-bisnis mereka. Bangkitkan usaha kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Bagi di antara kami yang pernah menabung di bank riba ataupun yang pernah memakan produk rokok mereka, ya Allah, ampuni, ya Allah. Jangan kau turunkan penyakit dan azab, ya Allah. Sembuhkan kalau ada yang rokok agar bisa sembuh, agar mereka tidak menyerang saudara kami lagi berkat donasi keuntungan rokok yang mereka beli, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah merokok, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Sembuhkan dari candu iblis itu, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, kami mendoakan bangsa kami untuk pulih. Berikan kami pemimpin yang baik. Selamatkan pemimpin kami, jauhkan kami dari pemimpin ingkar janji, sombong, korupsi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan jadikan kami yang datang salat Jumat ini, ya Allah, orang-orang yang mendapatkan iman, ilmu. Nanti asar datang, 5 waktu datang ke masjid, dan berkahi juga, ya Allah, siapapun yang berinfak bersedekah hari ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimis salat.